ada yang lagi, salah satu yang lagi viral Pak Ustadz, tentang pernikahan Ya. LM dan M ya, Maksim. Dia ada terkait hijab kabul yang dikatakan tidak sah oleh salah satu pendakwa, eee, karena masalah hijab kabul. Pak Ustadz menanggapi berita tersebut, seperti apa Pak Ustadz, dalam secara Islam Pak Ustadz? Yang pertama tentu di sana tuh banyak orang yang alim juga hadir, terutama kepala KUA itu nggak mungkin orang bodoh kan, nggak mungkin beliau mengatakan sah kalau memang itu tidak sah kan, gitu. Ada juga saksi di sana. Dan jeda ini pendapat sebagian besar ulama itu memang seperti itu kalau jawabnya lama. Lama itu bukan uh, 3 detik kemarin itu ya saya tahu dia lama tuh pas ada ijab kemudian pengantinnya mikir sampai mungkin 30 detik 1 menit baru dia jawab itu baru nggak sah berarti dia ragu kan dia berpikir ataupun dia ngobrol dengan orang lain gimana nih Pak terima nggak gitu nah, itu nggak sah tapi kalau hanya untuk menelan ludah itu bisa 3 detik loh ya menarik nafas ataupun karena dia gugup grogi dan sebagainya itu masih diperbolehkan. Jadi kalau menurut saya itu bias itu banyak pernikahan seperti itu dan itu masih dalam hal yang wajar. Kalaupun ada ustadz itu yang berpendapat tidak sah dengan keilmuan dia kita hormati pendapat itu saja. Tapi, jeda 3 detik itu apakah suatu kewajiban Pak Ustadz, Enggak. Kalau menurut saya, kalau membuat itu kan tentu nanya pendapat saya seperti itu. Itu menurut saya kalau saya lihat videonya kan itu kayak orang lagi menarik nafas, kemudian mulai dia uh, bicara kan, itu nggak lama kan. Kalau menurut saya itu masih wajar sih, sah lah. Kalau saya tanya sama guru-guru saya itu gimana sah lah, nggak ada masalah itu. Jadi kalau mau ada yang mempermasalahkan, ya tentu dia punya rujukan juga. Itulah namanya ya ikhtilaf, berbeda pendapat. Nah, gimana caranya saling menghormati ya yang nanti bertanggung jawab tentang sah atau tidaknya itu kepala KUA itu yang menandatangani buku nikah mereka kan udah selesai sudah ada walinya syarat rukun nikah itu kan ada wali ada pengantin ada saksi kemudian ada ijab kabul. Nah, ijab kabul ini ulama mengatakan harus cepat harus dijawabnya harus semua mazhab pendapat seperti itu. Jangan sampai ada jeda tapi waktu yang lama. Yang lama itu ya bisa lama itu bisa sejam, bisa semenit, bisa mungkin 20 detik, 10 detik. Kalau 3 detik itu kan nggak lama. Gitu. tapi apakah, peraturan, jeda tersebut tertulis dalam Al-Quran Pak Ustadz? Nggak ada Bang, itu dalam kitab-kitab ini. Nggak ada. Iya iya. Menikah itu Tapi mudah Bang. tapi, sebagai edukasi aja Pak Ustadz, mungkin apa sih Pak Ustadz, hal-hal yang mungkin, membatalkan, ijab kabul Pak Ustadz, selain jeda itu, apa aja yang lain-lainnya Pak Ustadz? Yang Dan membatalkan hijab kabul. Ya, mungkin. Ya apa yang membatalkan hijab kabul? Nggak ada hijab kabul itu kan sebetulnya kan serah terima kan. Serah terima dari wali kepada pihak suami. Ya, dia menyerahkan yang tadinya anak gadis ini tanggung jawab walinya, orang tuanya, kakaknya, pamannya. Nah, setelah ada pernikahan dia serahkan kepada yang laki-laki. Ada yang membatalkan? Membatalkan kalau laki-laki tidak terima ataupun terlalu lama dia mikirkan berarti dia terpaksa kan nikahnya kan. Itu Bang. Jadi yang membuat nikah itu tidak satu karena pihak pengantin pria itu berpikir untuk menerima itu. Nah, dia lama mikir. Setelah saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Terus dia mikir terima nggak sampai 10 detik 20 detik 50 detik terus dia nanya lagi gimana terima nggak itu baru nggak sah Bang.
ada dialog, ada percakapan di sana. Tapi kalau kemarin oke-oke aja, itu masih dalam hal yang wajar. Saya juga heran aja itu jadi persoalan gitu, itu aja. Itu sebenarnya kan pendapat. Apakah pendapat itu salah? Karena Ustadz ini yang berpendapat seperti ini lagi diserang Pak Ustadz. Itu menurut Langsung. Pak Ustadz gimana, diserang netizen kan segala macam. Nah, itu Menurut Pak risiko, Ustadz itu gimana? ya itu risiko dia, karena dia berani membatalkan sesuatu yang telah disahkan oleh negara kan. Iya. Kepala KUA kan pihak perwakilan negara yang hadir di sana. Negara sudah mensahkan, saksi sudah memboleh, saksinya utusan presiden lagi, Raffi Ahmad, bukan sembarang orang kan. Ini mengatakan sah, ya udah saksi yang bertanggung jawab. Ya, jadi jangan sampai ya kadang-kadang nih kita mau mengajukan pendapat ini, ya lihat kemaslahatannya, mudaratnya. Jadi risikonya itu akhirnya pihak netizen yang tidak setuju dengan pendapat itu akhirnya kan menyerang balik kan. Nah, itu konsekuensinya. Itu saja. Udah, ini nggak usah dipermasalahkan lagi. Ini sah sudahlah, insya Allah sah. Ya. Karena kita lihat orang berbahagia malah dirusak kebahagiaannya. Ya, maksudnya kalau lama tuh bukan 3 detik itu wajar lah tuh. Saya tahu tuh kalau jeda itu membatalkan, tidak membuat pernikahan tidak sah. Itu dari semua orang juga tahu. Tapi jeda itu bukan hitungan detik itu. Kita grogi ya, orang pertama hijab. Kecuali orang yang udah sering hijab kabul, mungkin dia langsung, saya tidak mau. Dia udah pengalaman kan. Ini baru pertama kali ini Bang. Wajarlah dia grogi, dia menarik napas, dia berpikir. Jadi Luna Maya sama Maxim jangan khawatir, jangan ragu ya. Insya Allah pernikahan kalian sah. Ada kepala KUA yang bertanggung jawab nanti. Ada 2 saksi di sana yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalian lanjutkan, semoga dari pernikahan ini lahir anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah.